Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang fisioterapis sebagai tenaga kesehatan. Adapun nama kelompok dari kelompok 10, yang pertama ada Rani Fitria Rahayu, yang kedua ada Saka Putra Kamal, yang ketiga ada Salsabila Putri Mukti, dan yang keempat ada Silvi Alvira Kumalasari. Tenaga kesehatan secara umum. Tenaga kesehatan secara umum adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kemudian ada fisioterapis. Orang yang menjalankan pelayanan fisioterapi disebut fisioterapis atau fisio. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU nomor 36 tahun 2014, pengelompokan tenaga kesehatan sebagai berikut: tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, kesehatan tradisional, dan yang terakhir lain. Sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side, dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut atau demand side di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN, adalah pengelolaan semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sistem kesehatan nasional perlu dilaksanakan dalam konteks pembangunan kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial seperti kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Sistem legislasi tenaga kesehatan. Sistem legislasi tenaga kesehatan merupakan suatu tahapan dalam peningkatan mutu sumber daya kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sebelum dilakukan registrasi tenaga kesehatan, yang mengajukan registrasi harus memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, harus mempunyai sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi. Tujuan dari legislasi adalah memberikan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Komponen sistem legislasi tenaga kesehatan. Yang pertama, uji kompetensi tenaga kesehatan. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Setelah dinyatakan kompeten, maka peserta uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi, yaitu pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studi dan diterbitkan oleh perguruan tinggi. Penyelenggaraan uji kompetensi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja. Uji kompetensi dilaksanakan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bekerjasama dengan MTKI. Sesuai dengan peraturan bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 36 tahun 2013 dan nomor 1/4/PB/2013 tentang uji kompetensi siswa perguruan tinggi bidang kesehatan, bahwa untuk memperoleh pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi bidang kesehatan perlu dilakukan uji kompetensi. Yang kedua, surat tanda registrasi tenaga kesehatan.
Surat tanda registrasi tenaga kesehatan adalah bentuk formal dan pengakuan kompetensi dan kualitas dari tenaga kesehatan non-medis untuk melaksanakan profesinya secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Pemerintah mengatur pemberian surat tanda registrasi atau STR melalui ketentuan peraturan perundang-undangan demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Registrasi tenaga kesehatan juga akan menciptakan efektivitas dan produktivitas sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat. Cara memperoleh STR dapat melalui dua cara, yaitu 1. Tenaga kesehatan mengajukan permohonan kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia melalui Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi. Syarat-syarat yang harus dipersiapkan yaitu fotokopi sertifikat kompetensi yang dilegislasi dan pas foto 4x6 dengan latar belakang merah. Kelengkapan berkas permohonan akan diproses oleh MTKP dan dikirimkan ke MTKI dalam bentuk elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan MTKI. STR dikirimkan kepada pemohon melalui MTKP. Yang kedua, tenaga kesehatan yang baru lulus uji kompetensi mengajukan secara kolektif oleh perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP. Syarat dan kelengkapan yaitu daftar lulusan uji kompetensi dari perguruan tinggi yang bersangkutan, pas foto 4x6 dengan latar belakang merah, surat keterangan dari perguruan tinggi tentang kebenaran seluruh data yang diusulkan. Untuk masa berlakunya, STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir tenaga kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima. STR dapat diperpanjang setiap 5 tahun setelah memenuhi persyaratan. STR yang tidak berlaku apabila masa berlaku habis, dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan, atas permintaan yang bersangkutan, atau yang bersangkutan meninggal dunia. Persyaratan perpanjangan STR meliputi pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang kesehatan, pemenuhan kecukupan dan kegiatan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya, atau satuan kredit profesi. Jumlah satuan kredit profesi untuk setiap kegiatan ditetapkan atas usulan dari organisasi profesi sebanyak 25 SKP selama 5 tahun. Sedangkan untuk pengabdian diri sebagai profesi dibuktikan dengan keterangan kinerja dari institusi tempat kerja, atau keterangan praktik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, surat izin praktik atau surat izin kerja, rekomendasi dari organisasi profesi. Apabila tenaga kesehatan tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan perpanjangan STR, maka tenaga kesehatan tersebut harus mengikuti evaluasi kemampuan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi, bekerja sama dengan MTKI, tenaga kesehatan warga negara asing atau tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan profesi atau vokasinya di Indonesia harus memiliki STR dan sertifikat kompetensi atau pengakuan kompetensi dari institut pendidikannya yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal. Tenaga kesehatan tersebut harus dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Lalu surat izin praktik tenaga kesehatan. Surat izin praktik tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk surat izin praktik. Tujuan pemberian SIP adalah adanya kepastian hukum bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan, serta agar masyarakat terlindungi dari praktik pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. Surat izin praktik diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota setempat. Sedangkan peraturan yang bersifat teknis untuk SIP ATLM melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik. Syarat memperoleh SIP. Surat tanda registrasi yang masih berlaku, rekomendasi dari organisasi profesi, rekomendasi tempat praktik. Berlakunya SIP. Surat izin praktik tenaga kesehatan masing-masing berlaku hanya di satu tempat. Surat tanda registrasi masih berlaku, tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum di SIP, khusus SIP ATLM paling banyak 2 dan berlaku masing-masing hanya untuk satu tempat praktik. SIP ATLM kedua dapat dilakukan apabila telah memiliki SIP ATLM pertama. Persyaratan SIP, fotokopi ijazah yang dilegalisir,
fotokopi STR-ATLM, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktik, surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, pas foto 4x6 berwarna merah. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat kota yang ditunjuk, dan rekomendasi organisasi profesi. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016, Jabatan Fungsional Kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan atau kewenangannya yang dilakukan secara mandiri atau berkolaborasi. Hal-hal yang menyangkut tentang jabatan fungsional kesehatan adalah 1. Penataan jabatan pelaksana jabatan fungsional di lingkungan kesehatan. 2. Penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan. Yang ketiga, pembinaan jabatan fungsional kesehatan. Dan yang keempat, pengangkatan pegawai negeri sipil atau PNS dalam jabatan fungsional kesehatan melalui penyesuaian atau in-passing. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. Yang pertama, penataan adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kualitas, kuantitas, komposisi, dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi. Yang keempat, jabatan pelaksana adalah bagian dari kelompok jabatan administrasi dan berkedudukan di bawah jabatan pengawas. Yang kelima, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Menurut Pasal 2 Nomor 40 Tahun 2019, tujuan penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional yang tepat sesuai dengan persyaratan jabatan dan kebutuhan organisasi untuk peningkatan kinerja berdasarkan visi dan misi organisasi, dan meningkatkan profesionalitas pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. Menurut Pasal 3 Nomor 40 Tahun 2019, ruang lingkup penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan mencakup tahap pemetaan, tindak lanjut pemetaan, dan monitoring dan evaluasi. Menurut Pasal 4 Nomor 40 Tahun 2019, setiap satuan kerja harus melakukan penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat satuan kerja, tingkat unit eselon 1, dan tingkat Kementerian Kesehatan. Penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh unit atau pejabat yang menangani urusan kepegawaian. Menurut Pasal 5 Nomor 40 Tahun 2019, 1. Penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional harus mempertimbangkan dinamika dan keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 2. Dalam pelaksanaan penataan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dibentuk tim. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan. Pada lampiran halaman 9.7, dituliskan bahwa formasi jabatan fungsional kesehatan yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan fungsional teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu, serta diperlukan oleh satuan organisasi agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Prinsip-prinsip dalam penyusunan formasi.
Formasi pada satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah jabatan fungsional kesehatan yang dibutuhkan. 2. Formasi harus disusun berdasarkan peta jabatan di masing-masing organisasi. 3. Komposisi jumlah pejabat fungsional tidak berubah selama beban kerja organisasi tidak berubah. 4. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan fungsional kesehatan, baik karena adanya mutasi, promosi, atau kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan formasi yang tersedia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan jabatan fungsional non-kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016. Pengaturan pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan non-kesehatan bertujuan untuk mengoptimalkan 1. Produktivitas unit kerja, 2. Produktivitas kerja pemangku jabatan fungsional, 3. Karir pemangku jabatan fungsional, dan 4. Profesionalisme pemangku jabatan fungsional. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 disebutkan bahwa pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan non-kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh 1. Unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional, 2. Unit pembina jabatan fungsional, 3. Unit pengelola kepegawaian, dan 4. Unit pengelola pelatihan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional kesehatan melalui penyesuaian atau in-passing. Disebutkan beberapa hal yaitu 1. Penyesuaian atau in-passing adalah proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. 2. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Menurut Pasal 3 Permenkes Nomor 23 Tahun 2019, 1. Penyesuaian atau in-passing ke dalam jabatan fungsional kesehatan pada instansi pemerintah ditujukan bagi PNS yang telah dan atau masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Pejabat pemimpin tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat sebagai jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi. Jabatan fungsional fisioterapis. Jabatan fungsional fisioterapis ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/04/M/1/2004 tentang jabatan fungsional fisioterapis dan angka kreditnya, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/12/M/3/2006. Beberapa keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur tentang jabatan fungsional fisioterapis. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/04/M/1/2004, Pasal 2 berisi 1. Jabatan fungsional fisioterapis termasuk dalam rumpun kesehatan. 2. Instansi pembina jabatan fungsional fisioterapis adalah departemen. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/04/M/1/2004, Pasal 3 berisi 1. Fisioterapis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan Departemen Kesehatan dan instansi lain di luar Departemen Kesehatan. 2. Fisioterapis disebut
dimaksud dalam ayat 1 adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/04-M-1/1/2004, bab 2 pasal 4 menjelaskan tentang tugas pokok fisioterapis. Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak dengan peralatan yaitu fisika, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi dan komunikasi. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/04-M-1/2004, bab 4 pasal 6 tentang jenjang jabatan dan pangkat. 1. Jabatan fisioterapis terdiri dari fisioterapis tingkat terampil dan fisioterapis tingkat ahli. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/04-M-1/2004, bab 5 pasal 10 tentang unsur kegiatan yang dinilai. 1. Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit yaitu A. Unsur utama, dan B. Unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari pendidikan, pelayanan fisioterapi, pengembangan profesi. Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Rincian kegiatan fisioterapis dan angka kredit masing-masing unsur yang dimaksud dalam ayat 1 untuk fisioterapis tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1, dan untuk fisioterapis tingkat ahli adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 2. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/04-M-1/2004, bab 6 pasal 15 tentang tim penilai jabatan. Anggota tim penilai jabatan fisioterapis. Yang kedua, pembentukan dan susunan anggota tim penilai. Yang ketiga, anggota tim penilai adalah fisioterapis dengan ketentuan apabila anggota tim penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat diangkat dari fisioterapis, maka dapat diangkat dari pegawai negeri sipil lain yang memiliki kompetensi dengan syarat A. Jabatan atau pangkat jabatan atau pangkat fisioterapis yang dinilai. B. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja fisioterapis. Dan C. Dapat aktif melakukan penilaian. Poin yang keempat adalah masa jabatan tim penilai adalah 3 tahun. 1. Apabila tim penilai provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan tim penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja fisioterapis dapat dilakukan oleh tim penilai Direktorat Jenderal. 2. Apabila tim penilai kabupaten kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan tim penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja fisioterapis dapat dilakukan oleh tim penilai kabupaten atau kota lain terdekat, atau tim penilai provinsi yang bersangkutan atau tim penilai Direktorat Jenderal. 3. Apabila tim penilai instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan tim penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja fisioterapis dilakukan oleh tim penilai Direktorat Jenderal. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/04-M-1/2004, bab 6 pasal 17 yang berisi tentang tata kerja dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fisioterapis. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/04-M-1/2004, bab 7 tentang pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan pada pasal 20 yang berisi pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan fisioterapis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Per/12-M-3/2006, pasal 21 merupakan perubahan ketentuan dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/04-M
1/2004 tentang jabatan fungsional fisioterapis dan angka kreditnya. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/04/M-1/2004 Pasal 22, di samping syarat yang dimaksud Pasal 21, pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fisioterapis dilaksanakan sesuai formasi jabatan fisioterapis. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/04/M-1/2004 Pasal 23 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fisioterapis yang dapat menilai dengan beberapa ketentuan. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/04/M-1/2004 Pasal 10 Bab 10 Pasal 28 tentang penyesuaian atau investing dalam jabatan dan angka kredit. Berikut sumber-sumber yang kami jadikan referensi dalam pembuatan tugas kelompok ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.